Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, siapkan pikiranmu. Apa yang saudara harapkan hari ini? Apakah saudara berharap karir saudara akan menjadi lebih baik? Tujuan hidup saudara akan semakin tercapai? Atau hubungan saudara dengan orang lain makin harmonis? Atau mungkin sekedar melewati minggu ini? Dunia menawarkan ribuan hal untuk kita harapkan. Namun dalam 1 Petrus 1 ayat 13 ini, kita diingatkan untuk menaruh pengharapan kita sepenuhnya, bukan sebagian, pada sesuatu yang tak tergoyahkan, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi inilah kendalanya. Untuk melakukan itu, kita harus menyiapkan pikiran kita. Mari kita bahas bagaimana caranya. Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang menghadapi penganiayaan dan tekanan. Mereka adalah pengikut Kristus yang hidup dalam budaya yang tidak bersahabat, berusaha untuk tetap setia di dunia yang tidak memiliki nilai-nilai atau harapan yang sama dengan mereka. Dalam 12 ayat pertama dari pasal 1 ini, Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka telah dilahirkan kembali ke dalam harapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus. Ia berbicara tentang warisan yang tidak akan pernah binasa atau rusak atau pudar. Kemudian dalam ayat 13 ini, ia berkata, karena itu, ia mengingatkan bagaimana kita seharusnya hidup. Nah, beberapa poin utama yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, persiapkan pikiran saudara dengan pikiran yang waspada. Dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya, secara harafiah dikatakan, kencangkanlah ikat pinggang pikiranmu. Pada zaman dahulu orang-orang akan menyelipkan jubah mereka ke ikat pinggang ketika mereka akan bergerak cepat atau melakukan sesuatu yang serius. Dalam istilah modern, sing-singkan lengan baju saudara dan fokus. Jangan biarkan pikiran saudara melayang. Persiapkan diri secara mental dan spiritual untuk bertindak. Yang kedua, sadarlah secara rohani. Dikatakan, dan sadarlah sepenuhnya. Petrus tidak hanya berbicara tentang menjauhi alkohol, ia berbicara tentang kesadaran spiritual. Tetaplah waspada, jangan mabuk dengan gangguan, ketakutan, atau kesenangan duniawi. Ia mengingatkan agar kita menjaga hati dan pikiran untuk tetap jernih dan berpusat pada Kristus. Yang ketiga, tetapkan harapan saudara pada kasih karunia masa depan. Dikatakan, tetapkanlah harapanmu pada kasih karunia yang akan dianugerahkan kepadamu. Harapan kita tidak terletak pada berita utama hari ini atau daftar tugas besok, tetapi pada kasih karunia yang akan dinyatakan sepenuhnya saat Yesus datang kembali. Itulah garis finish, itulah tujuan kita. Jadi jangan puas dengan harapan sementara saat ini. Saudara telah dijanjikan kasih karunia yang kekal. Saudaraku, bayangkan seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk berlomba, suatu perlombaan yang besar. Mereka tidak datang begitu saja, mereka telah melatih diri mereka. Mereka fokus, mereka tetap disiplin. Mengapa? Karena mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada hadiah yang akan mereka peroleh. Mereka tahu apa yang akan mereka perjuangkan. Itulah yang Petrus katakan kepada kita. Hidup ini adalah perlombaan,
dan pikiran kita perlu dipersiapkan. Hati kita perlu berlabuh di garis finish. Hari saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Jadi bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di dalam terang firman Tuhan ini? Awali hari saudara dengan pikiran yang siap. Bukalah firman Tuhan, berdoalah, dan fokuskanlah pikiran saudara pada kebenaran, bukan hanya pada tugas-tugas saudara yang harus saudara lakukan hari ini. Tetaplah waspada secara rohani, waspadalah terhadap apa yang mengalihkan perhatian saudara dari Yesus Kristus. Arahkanlah harapan saudara ke depan. Ketika hidup menjadi sulit, ingatlah ini bukanlah akhir. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus akan datang. Jangan hanya bereaksi terhadap hidup, tetapi siapkanlah pikiran saudara dan arahkan harapan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas harapan hidup yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus. Tolonglah kami hari ini untuk mempersiapkan pikiran kami untuk tetap waspada dan mengarahkan mata kami pada kasih karunia yang telah Engkau janjikan kepada kami. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan ketakutan, ajarilah kami untuk berpikir jernih, hidup dengan tujuan, dan berharap sepenuhnya. Ingatkanlah kami bahwa kedatangan-Mu kembali adalah upah yang terbesar bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.